Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda Gorontalo Update Sore pada hari ini edisi 23 November 2022. Baik Tribuners, pada sore hari ini kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami tribungorontalo.com yang sudah berada di lapangan. Dan bersama saya Dini Awali, inilah Gorontalo Update sore ini. Untuk informasi pembuka kita awali dengan informasi mengenai progres proyek pemindahan Masjid Raya atau Islamic Center dari Kelurahan Moodu ke Danau Limboto. Dan saat ini saya telah terhubung bersama rekan Risman sebagai reporter tribungorontalo.com yang sudah berada di lokasi tersebut. Baik rekan Risman, apakah saat ini saya sudah terhubung bersama Anda? Iya, terima kasih rekan Dini sudah terhubung rekan Dini. Ya. Baik, rekan Risman, lalu saat ini bagaimana progres proyek pembangunan atau pemindahan Masjid Raya tersebut ke Danau Limboto? Silakan. Ya, terima kasih rekan Dini di studio. Jadi progres pembangunan Islamic Center di Gorontalo saat ini lokasi pembangunannya itu akan dipindahkan di Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sebelumnya, pembangunan Islamic Center atau Masjid Raya Gorontalo itu direncanakan dibangun di Kelurahan Moodu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Keputusan tersebut mencuat dalam lokakarya yang dilangsungkan Sabtu 19 November 2022 di Aula Rumah Jabatan Gubernur Gorontalo. Sejumlah pihak hadir dalam lokakarya itu. Di antaranya unsur pemerintah provinsi, Dewan Masjid Indonesia, dan juga perwakilan legislatif. Ruslianto Monoarfa menyampaikan selaku ketua panitia bahwasanya pembangunan Masjid Raya Gorontalo itu akan dipindahkan di Danau Limboto sebab Danau Limboto adalah lokasi yang strategis, terutama dari sisi akses. Ya, rekan Dini. Baik, lantas apa alasan pemerintah melakukan pemindahan lokasi pembangunan Masjid Raya tersebut? Silakan. Iya, rekan Dini. Jadi alasan pemindahan seperti kata Ketua Panitia Ruslianto Monoarfa, pembebasan lahan lokasi sebelumnya terlalu ribet, juga dinilai mahal. Hal itu menyebabkan proyek yang direncanakan sejak 7 tahun silam itu tidak kunjung selesai. Apalagi pembebasan lahan di Kelurahan Moodu kemudian ditaksir dengan biaya 51 miliar. Kata Rusli, dirinya mengaku jika saja pembebasan lahan sejak dulu telah selesai, tentu Masjid Raya sudah terlihat wujudnya. Bagi Rusli juga, Danau Limboto adalah lokasi yang strategis, terutama dari sisi akses. Terlebih, pemerintah tidak perlu membebaskan lahan, sebab lahan di Danau Limboto adalah milik daripada pemerintah pusat. Sementara jika dipaksakan di Moodu, pemerintah harus mengeluarkan dana sebesar 51 miliar dan angka itu hanya sebagai pembebasan lahan, bukan dan belum untuk pembangunan kerangka daripada bangunan Masjid Raya tersebut. Baik, lalu apa dampak lingkungan jika Masjid Raya tersebut dipindahkan ke Danau Limboto? Iya, jadi dari Balai Wilayah Sungai, dampak tersebut adalah Balai Wilayah Sungai kemudian meminta kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo termasuk Provinsi Gorontalo kemudian jangan terburu-buru dalam pembangunan Masjid Raya Gorontalo di Danau Limboto. Seperti halnya disampaikan oleh Roland Kasin selaku perwakilan daripada BWS Provinsi Gorontalo. Dirinya mengatakan bahwa perlu ada kajian-kajian mendalam baik itu teknis dan lainnya untuk menentukan bahwa masjid itu memang layak atau tidaknya dibangun di lokasi tersebut. Kata Roland, hal itu perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah bahwa Danau Limboto kemudian masuk dalam 15 danau terkritis. Di sisi lain, dosen UNG Sri Sutarni Arifin kemudian menyebutkan pembangunan Islamic Center di sempadan Danau Limboto itu, proyek Masjid Rayanya disebut berpotensi melanggar aturan sebab lokasi pembangunannya itu di Danau Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sri juga kemudian mengaku potensi pelanggaran bisa terjadi dibangun di garis sempadan danau. Sebab dirinya juga menegaskan pembangunan di sempadan danau itu tidak dibenarkan. Larangan itu kemudian merujuk pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR nomor 28 tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau. Peraturan Menteri itu kemudian menyebutkan sempadan danau adalah luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau. Sempadan danau maksud saya hanya boleh digunakan untuk bangunan prasarana sumber daya air.
dan air minum ataupun kegiatan lain seperti aktivitas pertanian dan nelayan. Nah, dan larangannya pun itu jelas. Dilarang kemudian mendirikan suatu bangunan di garis sempadan danau. Dosen UNG itu juga menegaskan bahwa pembangunan itu perlu banyak kajian yang harus dimatangkan. Mulai dari kajian tanah, termasuk juga menentukan dampak dari struktur nanti. Sebab beban aktivitas. Mengingat yang akan dibangun ini adalah bangunan publik. Sehingga ini perlu kajian-kajian yang matang dan entah secara teknis dan melihat struktur tanah yang ada di Danau Limboto. Terima kasih rekan Dini, kembali ke studio. Baik, rekan Risman, terima kasih atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Baik, Tribuners, itulah laporan secara langsung oleh rekan Risman di lokasi Danau Limboto sebagai lokasi pemindahan pembangunan Masjid Raya tersebut. Dan akhirnya saya Dini Awali beserta seluruh kru tribungorontalo.com pamit undur diri. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.